Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi mengenai kaidah usuliyah dan kaidah fiqhiyah. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, alangkah baiknya perkenalkan, nama saya Inayatur Robaniyah dengan NIM 19727214011 dan teman-teman saya ada Sri Rahmawati dengan NIM 19972140007 dan ada Diani Hilyatul Aulia dengan NIM 1997214004 dan ada Umi Kulsum dengan NIM 1997214015 dan kemudian ada Niken Widianingrum dengan NIM 199740007. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah usuliyah dan fungsi dari kaidah usuliyah. Nah, pengertian dari kaidah usuliyah adalah dalil syara' yang bersifat menyeluruh, universal dan global, atau kulli dan mujmal. Kaidah usuliyah merupakan sejumlah peraturan untuk menggali hukum. Objek kajian usul fikih itu antara lain adalah kajian-kajian penggalian hukum dari sumbernya. Dengan demikian, kaidah usuliyah adalah sejumlah proporsi atau pernyataan atau ketentuan dalam menggali hukum Islam dari sumber-sumbernya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kajian usuliyah berfungsi sebagai alat untuk menggali ketentuan hukum yang terdapat dalam sumber hukum, yang terdapat dalam bahasa sumber hukum. Nah, fungsi kaidah usuliyah adalah sebagai sandaran, pondasi dasar dalam istinbat dan penetapan hukum syara' yang bersifat praktis dari sumber-sumber asli. Nah, perumusan kaidah-kaidah usuliyah setidaknya bersumber pada 4 hal, yaitu nas Al-Quran, sunnah atau hadis, bahasa dan ilmu bahasa Arab, dan akal atau rasio. Kombinasi wahyu dan akal dalam perumusan kaidah usuliyah menunjukkan bahwa kaidah usuliyah yang bermuara pada ilmu usul fikih merupakan gagasan Islam aktual yang berfungsi mengawasi aktivitas manusia dan sebagai cabang ilmu hukum yang sangat penting yang dihasilkan peradaban Islam. Ruang lingkup kaidah usuliyah ada 9. Yang pertama yaitu amar dan nahi. Amar adalah tuntutan melakukan pekerjaan dari orang yang derajatnya lebih tinggi kepada orang yang derajatnya lebih rendah. Sedangkan nahi adalah tuntutan untuk meninggalkan perbuatan dari orang yang lebih tinggi derajatnya kepada orang yang derajatnya lebih rendah. Ruang lingkup yang kedua ada am dan khos. Am adalah lafal yang menunjukkan pengertian umum yang mencakup satu satuan yang ada dalam lafal itu tanpa pembatasan jumlah tertentu. Menurut jumhur ulama, am dibangun dari khos. Oleh karena itu, khos lebih kuat dari am. Maka am dapat digugurkan ketika ditemukan khos. Sedangkan khos tidak dapat digugurkan dengan adanya am. Ruang lingkup yang ketiga yaitu mutlak dan muqayyad. Mutlak adalah suatu lafaz tertentu yang tidak terikat oleh batasan lafaz yang mengurangi keumumannya. Sedangkan muqayyad adalah lafaz tertentu yang dibatasi oleh batasan lafaz lain yang mengurangi keumumannya. Ruang lingkup yang keempat yaitu mantuk dan mafhum. Mantuk adalah lafal yang kandungan hukumnya tersurat di dalam apa yang diucapkan. Sedangkan mafhum adalah lafal yang kandungan hukumnya ada di balik arti mantuk. Mafhum itu terbagi menjadi 2, yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah.
Mafhum muwafaqah yaitu menetapkan hukum dari maknanya yang sejalan atau sepadan dengan makna yang tersurat. Sedangkan mafhum mukhalafah adalah menetapkan hukum kebalikan dari hukum mantiknya. Ruang lingkup kaidah usuliyah yang kelima yaitu mujmal dan mubayyan. Mujmal yaitu takhirul bayani an waqtil hajati la yajuzu, yang artinya mengakhirkan penjelasan pada saat dibutuhkan tidak dibolehkan. Sedangkan mubayyan yaitu takhirul bayani an waqtil khotobi yajuzu, yang artinya mengakhirkan penjelasan pada saat diperintahkan hukumnya boleh. Ruang lingkup yang keenam yaitu muradif dan mustarak. Muradif adalah dua kata atau lebih satu arti. Contohnya, Quran adalah mukjizat, baik dari sudut lafaz maupun maknanya. Karena itu tidak diperbolehkan mengubahnya. Sedangkan lafaz mustarak adalah satu lafaz yang mempunyai dua arti atau lebih dengan kegunaan yang banyak yang dapat menunjukkan artinya secara gantian. Ruang lingkup yang ketujuh, zahir dan takwil. Zahir adalah lafal yang menunjukkan arti secara langsung dari nas itu sendiri tanpa memerlukan qarinah lain yang datang dari luar untuk memahami maksudnya. Sedangkan takwil adalah memalingkan arti zahir kepada makna lain yang memungkinkan berdasarkan dalil atau bukti. Ruang lingkup yang kedelapan adalah nas. Nas adalah membatalkan pelaksanaan hukum dengan hukum yang datang kemudian. Contoh kaidahnya yaitu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, yang artinya mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Dan ruang lingkup kaidah usuliyah yang terakhir yaitu kaidah istisab. Contohnya al-yaqinu la yuzalu bisyakki, yang artinya keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Selanjutnya yaitu pengertian kaidah fikih. Muhammad Abu Zahra mendefinisikan kaidah dengan majmu'atul ahkami mutasyabihatil lati tarji'u ila qiyasin wahidin yajib ma'uha, yang artinya kumpulan hukum-hukum yang serupa yang kembali kepada kias analogi yang mengumpulkannya. Sedangkan Al-Jurjani mendefinisikan kaidah fikih dengan qadiyatun kulliyatun muntabikatun ala jami'il juz'iyatiha, yang artinya ketetapan yang kulli, menyeluruh general yang merupakan seluruh bagian-bagiannya. Ibnu Abudin dalam muqaddimahnya dan Ibnu Nuzain dalam kitab Al-Ashbah wa Al-Nazair dengan singkat berkata bahwa kaidah adalah marfu'at ma'rifatul qawaidati allati turaddu ilaiha wa qara'ul ahkamu 'alaiha, yang artinya sesuatu yang dikembalikan kepadanya hukum dan dirinci daripadanya hukum. Dari beberapa definisi di atas dapat didefinisikan bahwa kaidah fikih yaitu kaidah yang disimpulkan secara menyeluruh dari materi fikih dan kemudian digunakan pula untuk menentukan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul yang tidak jelas hukumnya dalam nas. Selanjutnya tentang fungsi kaidah fikih. Fungsi kaidah fikih di sini ada 8. Yang pertama yaitu memberikan kemudahan bagi seorang ahli fikih untuk menguasai berbagai cabang permasalahan hukum fikih. Yang kedua, menumbuhkan karakter dan pemahaman fikih yang melekat dalam diri seorang yang menguasainya. Yang ketiga, memberikan kemampuan bagi seorang yang ahli dalam bidang fikih untuk menarik sisi-sisi persamaan dari hukum-hukum fikih yang sudah ada dan sudah dijelaskan hukumnya berdasarkan teks Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang keempat, yaitu memudahkan untuk memahami perbandingan antara mazhab-mazhab fikih yang sudah ada, khususnya bagi mereka yang menguasai qawaid al-fiqhiyah dalam cangkupan hukum yang lintas mazhab. Nah, selanjutnya kaidah fikih yang kelima yaitu memberikan gambaran yang luas tentang nilai-nilai syariah atau maqasid syariah. Selanjutnya, yang keenam
fungsi kaidah fikih yaitu bagi yang belum ahli fikih dalam bidang fikih, mempelajari dan menguasai qawaid al-fiqhiyah dapat memberikan kemudahan yang sistematik dalam menguasai banyaknya hukum-hukum cabang dari permasalahan-permasalahan yang ada dalam fikih. Selanjutnya, yang ketujuh, yaitu memberikan jawaban terhadap tuduhan sebagian orang bahwa fikih adalah ilmu yang statis dan junud atau tidak berkembang. Yang terakhir atau yang 8 yaitu membentuk dalam mengetahui ilat atau sebab yang melatar belakanginya sebuah hukum dalam fikih. Nah, selanjutnya yaitu ruang lingkup kaidah fikih. Nah, qawaid fikih yang disepakati oleh seluruh mazhab adalah qawaid al-fikih asyasiyah al-kubra, yaitu kaidah-kaidah fikih yang bersifat dasar dan mencangkup berbagai bab dan permasalahan fikih. Nah, kaidah-kaidah itu diantaranya yang pertama yaitu al-umuru bimaqasitiha. Artinya, setiap tindakan tergantung pada tujuannya. Kaidah ini memberikan pengertian bahwa setiap amal manusia, baik yang berwujud perkataan maupun perbuatan manusia menurut niat si pelaku. Yang kedua, yaitu al-masyaqqatu tajlibu taisir. Artinya, kesulitan mendatangkan kemudahan. Sesungguhnya, syariat tidak menuntut seseorang untuk melakukan sesuatu yang menjatuhkannya pada kesulitan, atau sesuatu yang tidak sesuai dengan karakter dan hati nuraninya. Yang ketiga, ad-dororu yuzalu. Kemadorotan harus dihilangkan. Kaidah ini kembali kepada tujuan merealisasikan maqasid asyariyah dengan menolak yang mufsadat dengan cara menghilangkan kemadorotan atau setidak-tidaknya meringankannya. Yang keempat yaitu al-adatu muhakkamah. Adat, kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum. Yang dimaksud dengan kaidah ini bahwa di suatu keadaan adat bisa dijadikan pijakan untuk mencetuskan hukum ketika tidak ada dalil syar'i. Namun tidak semua adat bisa dijadikan pijakan hukum. Perbedaan kaidah usuliyah dan kaidah fiqhiyah. Yang pertama yaitu ilmu usul fiqh merupakan parameter atau tolak ukur cara beristimbat fiqh yang benar. Tugas kaidah fiqhiyah adalah mengeluarkan hukum dari dalil-dalil yang terperinci. Ruang lingkup kaidah usuliyah adalah dalil dan hukum seperti amar itu menunjukkan wajib, nahi menunjukkan haram, dan wajib mukhayyar bila telah dikerjakan sebagian orang. Maka yang lainnya bebas dari tanggung jawab. Kaidah fiqhiyah adalah kaidah kulliyah atau aktsariyah, atau bisa juga disebut mayoritas yang juz'i-juz'inya atau farsil-farsialnya beberapa masalah fikih yang dan ruang lingkupnya selalu perbuatan orang mukallaf. Nah, yang kedua, kaidah usuliyah merupakan kaidah kulliyah yang dapat diaplikasikan pada seluruh juz'i dan ruang lingkupnya. Berbeda dengan kaidah fiqhiyah yang merupakan kaidah aghlabiyah atau mayoritas yang dapat diaplikasikan pada sebagian juz'inya karena ada pengecualian. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, kaidah usuliyah merupakan zariyah atau jalan untuk mengeluarkan hukum syara' amali. Kaidah fiqhiyah merupakan kumpulan dari hukum-hukum serupa yang mempunyai ilat yang sama, di mana tujuannya untuk menekatkan berbagai persoalan dan mempermudah mengetahuinya. Yang keempat, ekstensi kaidah fiqhiyah baik dalam teori maupun realitas lahir setelah furu karena berfungsi menghimpun furu yang berserakan dan mengalokasikan makna-maknanya. Adapun usul fiqh dalam teori dituntut ekstensinya sebelum ekstensinya furu karena akan menjadi dasar seorang faqih dalam menetapkan hukum. Posisinya seperti Al-Quran terhadap sunnah dan nas Al-Quran lebih kuat dari dohirnya. Selanjutnya yang kelima, kaidah fiqhiyah sama dengan usul fiqh dari satu sisi dan berbeda dari sisi yang lainnya.
Adapun persamaannya yaitu keduanya sama-sama mempunyai kaidah yang menyakup beberapa juz'i. Sedangkan perbedaannya yaitu kaidah usul adalah masalah-masalah yang dicakup oleh bermacam-macam dalil tafsili yang dapat mengeluarkan hukum syara'. Kalau kaidah fiqh adalah masalah-masalah yang mengandung hukum-hukum fiqh saja, mujtahid dapat sampai kepada dengan berpegang kepada masalah-masalah yang dijelaskan usul fiqh. Kemudian bila seorang faqih mengaplikasikan hukum-hukum tersebut terhadap hukum-hukum parsial, maka itu bukanlah kaidah. Namun bila ia menyebutkan hukum-hukum tersebut dengan kaidah-kaidah kuliah atau peristiwa-peristiwa yang universal, yang di bawahnya terdapat berbagai hukum juz'i, maka itu disebut kaidah. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari pembahasan kita kali ini. Kaidah usuliyah adalah suatu pondasi atau sandaran untuk menetapkan hukum syara' dari sumber-sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan kaidah fiqhiyah adalah kaidah yang diambil secara menyeluruh dari materi fiqh yang digunakan untuk menyimpulkan hukum dari kasus-kasus baru yang tidak jelas akan hukumnya. Perbedaan antara kaidah usuliyah dengan kaidah fiqhiyah salah satunya melalui cakupannya. Kaidah usuliyah mencakup masalah yang bermacam-macam dalil tafsili yang dapat mengeluarkan hukum syara', sedangkan kaidah fiqhiyah hanya menyakup masalah-masalah yang mengandung hukum fiqh saja. Nah, sehingga kaidah usuliyah ini bersifat kuliah atau menyeluruh, sedangkan kaidah fiqhiyah bersifat aghlabiyah atau mayoritas. Baik, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Berikut ini adalah beberapa referensi yang kami gunakan untuk menyusun makalah kelompok kami. Jika dari teman-teman kelompok lain mempunyai beberapa pertanyaan ataupun penjelasan yang kurang jelas atau belum dipahami, kami dari kelompok 7 mempersilahkan untuk bertanya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.